Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dengan NIM 2114070074 akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Tenggara Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Mulai abad ke-7 dan ke-8 atau abad 1 dan 2 Hijriah, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Islam di Asia Tenggara menyebar ke wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Kerajaan Patani di Thailand Selatan, dan Brunei Darussalam. Sebelum kemunculan Islam di Asia Tenggara menganut kepercayaan animisme atau agama Hindu-Buddha. Proses Islamisasi di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan oleh para pedagang dan sufi. Mengenal kedatangan Islam di negara-negara di Asia Tenggara hampir semuanya sama, yaitu melalui dengan interaksi antara masyarakat daerah kepulauan dengan pedagang yang berasal dari Arab, India, Bengal, Cina, dan Iran. Menurut Ukasanja Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui 6 cara. Yang pertama, saluran perdagangan, yang kedua, saluran perkawinan, yang ketiga, saluran tasawuf, yang keempat, saluran pendidikan, yang kelima, saluran kesenian, dan keenam, saluran politik. Pertama, peradaban Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan yang telah kita pelajari dari sekolah dulu, Islam itu mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 atau 14 Masehi. Karena ini berdasarkan teori Gujarat. Namun sesungguhnya Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Jadi sekian banyak teori yang tersebar di Indonesia bahwa agama Islam itu mulai ada di Indonesia ketika abad ke-13 mulai terpatahkan. Sejak ditemukan makam kuno di Kota Barus, Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Makam ini berasal dari abad ke-6 Masehi, tepatnya pada tahun 672 Masehi. Ini tertulis di batu nisan makam tersebut yang bernama Syekh Rukniddin yang berasal dari Arab. Bahkan ditemukan di sana tak hanya satu makam saja. Jadi sebenarnya kalau seandainya ditemukan makam seorang muslim yang dikatakan di sana bahwa meninggal pada tahun 672 Masehi, jadi kapan sebenarnya Islam masuk ke Indonesia? Jadi kita tarik kesimpulan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada masa awal kenabian, yakni sekitar tahun 615 Masehi. Tentu saja ini bertentangan dengan apa yang telah kita pelajari selama ini, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 atau 14 Masehi. Pertanyaannya, bagaimana bisa Islam masuk ke Indonesia ketika pada masa awal-awal Rasulullah berdakwah dan menyiarkan Islam? Jadi begini ceritanya. Semenjak tahun 500 sebelum Masehi, Indonesia ini merupakan tempat persinggahan jalur perdagangan orang-orang Arab atau sebagai tempat transit untuk melakukan perjalanan berikutnya. Persinggahan yang menuju ke India dan Cina untuk melakukan transaksi perdagangan di sana sehingga mereka singgah di Indonesia. Sehingga terjadilah hubungan antara Indonesia dengan perdagangan dari Arab tersebut. Karena seringnya mereka singgah di sana. Di kala itu, Indonesia masih bernama dengan Nusantara. Akhirnya, karena seringnya orang Arab ini singgah di Nusantara, di sana mereka berdakwah dan menyiarkan agama Islam di masyarakat sekitar, tepatnya di daerah Barus yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan mulai banyak masyarakat Nusantara pada kala itu yang memeluk agama Islam. Syekh-syekh ini yang singgah di Barus yang menyebarkan nilai-nilai agama Islam, sehingga mereka pada tertarik untuk menjadi seorang muslim. Hingga berkembanglah agama Islam secara luas di sentoro wilayah Nusantara.
Kenapa banyak sekali pedagang asing di kala itu yang transit ke Barus? Jadi, karena Barus ini dikenal dengan akan produknya yang banyak dicari oleh negara lain di kala itu. Barus ini adalah penghasil kapur dan berupa wangian yang memiliki ciri khas yang sangat enak, dan juga hasil bumi berupa kemenyan. Buktinya, kalau Barus ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai dunia, ini adalah di Mesir untuk mengawetkan mumi para raja-raja Fir'aun. Mereka menggunakan wewangian berupa kapur Barus, tentunya ini berasal dari Barus Nusantara tadi. Ini tercatat dalam salah satu hieroglif di Mesir. Di sana tercatat bahwa perjalanan Mesir ke Nusantara, dan di sana mereka kembali membeli Barus, kemenyan, dan kayu manis. Lalu, bagaimana dengan kisah Wali Songo ke abad 14 yang menyebarkan agama Islam di Nusantara? Tentunya teori ini bertolak belakang dengan kisah yang telah kita bahas tadi. Namun faktanya, di abad ke-14 memang Islam sudah ada di Nusantara. Namun, Wali Songo hanya memperkuat nilai-nilai Islam yang sudah mulai melenceng dan memudar di kala itu. Jadi, para wali Allah ini meluruskan kembali pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, tentang Islam di Malaysia. Proses masuknya Islam ke Malaysia. Islam masuk ke Malaysia pada abad pertama Hijriah, dibawa oleh para pedagang India, Persia, dan juga Arab. Melalui proses damai dan secara cepat diterima oleh masyarakat Malaysia karena mampu berbaur dengan kebudayaan dan adat setempat. Malaka adalah salah satu wilayah penting di Malaysia dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Merupakan kota pelabuhan dan lokasi perdagangan yang strategis. Menjadi fokus perdagangan luar sebagai pusat perdagangan di tanah Melayu, terutama dari Arab, di mana di sini tersebarnya agama Islam. Pedagang dari India dan Arab mengajarkan Islam ke kesultanan yang ada di Malaka, kemudian menyebar ke Terengganu, Pahang, dan Johor. Kesultanan Malaka didirikan oleh Prameswara, orang Melayu beragama Hindu keturunan Raja Sriwijaya. Kemudian berganti nama menjadi Muhammad Iskandar Shah setelah memeluk agama Islam. Pola penerimaan Islam di Malaysia menurut Ahmad M. Sewang terbagi menjadi dua pola. Yang pertama pola bottom up dan yang kedua pola top down. Pola bottom up adalah pola yang diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang pada lapisan elit atau kerajaan. Pola ini melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnis dan ras yang saling berinteraksi. Kedua, pola top down, yaitu Islam diterima langsung oleh penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola ini menyebar melalui penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai saat ini di Malaysia. Pengaruh Islam di Malaysia. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh kepesatan perkembangan Islam dapat dibuktikan melalui peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan di beberapa kota di Malaysia, seperti yang pertama, Islam di Kelantan. Kelantan merupakan kota yang pertama kali menerima Islam di pantai timur Semenanjung. Dengan penemuan sekeping dinar emas pada tahun 1917 di kota Kumbang Labu yang tertulis Al-Mutawakkil. Kedua, Islam di Terengganu. Islam berkembang pesat melalui pengajian pondok. Tuk Pulau Manis adalah ulama setempat yang menegakkan tradisi pondok. Said Muhammad Zainal Abidin Al-Idrus dilantik sebagai Syekh Al-Ulama bagi Dewan Ulama pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin II. Islam di Kedah dibuktikan dengan penemuan batu nisan di Tanjung Aris Langgar yang bertuliskan nama Syekh Abdul Qadir Ibnu Husin di Shah Alam pada tahun 291 Hijriah atau pada tahun 903 Masehi.
Maharaja Darbar Raja II memeluk Islam dan menggantikan nama menjadi Sultan Muzaffar Shah I pada tahun 1137 sampai 1179 dan menamakan Kedah sebagai Darul Aman. Yang keempat, Islam di Perak. Pengaruh Islamnya berawal dari setelah jatuhnya Kerajaan Gangga-Negara akibat serangan Rajendra Chola pada tahun 1205 sampai 1026. Yang kelima, Islam di Malaka. Islam berkembang melalui peran beberapa orang raja yang bekerja sama dengan para ulama. Perkembangan Islam di Malaysia. Malaysia mulai dapat dilihat perkembangannya setelah abad ke-10. Bangunan masjid ini adalah sebagai bukti bahwa Islam telah berkembang di Malaysia. Ketiga, tentang peradaban Islam di Brunei Darussalam. 3 teori yang menyebutkan tentang kedatangan Islam pada kerajaan Brunei Darussalam. Yang pertama, tentang munculnya Kesultanan Melayu Brunei ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Yang kedua, tentang Kesultanan Melayu Islam Brunei muncul tidak lama selepas dari jatuhnya Kerajaan Malaka, kira-kira pada abad ke-15 Masehi. Yang ketiga, tentang Kesultanan Melayu Islam Brunei muncul pada tahun 1371 Masehi, yaitu sebelum munculnya Kerajaan Islam Malaka. Pada awalnya, Kerajaan Brunei Darussalam adalah pemeluk agama Hindu-Buddha. Namun setelah Awam Halak berubah menjadi nama Sultan Muhammad Shah, maka masuklah agama Islam. Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan masuk pada abad ke-14 Masehi. Akan tetapi, jauh sebelum itu sudah ada bukti bahwa Islam berada di Brunei Darussalam, yaitu dapat dilihat dari batu nisan seorang Cina yang beragama Islam wafat pada tahun 1264 Masehi. Sultan Muhammad Shah ialah seorang raja Islam pertama di Brunei yang sebelumnya bernama Awang Alak Betatar. Namun pada masa ini Islam belum berkembang begitu luas. Namun setelah ketika nama Awang Alak Betatar berkata memeluk Islam dan mendapat gelar dengan nama Sultan Muhammad Shah, barulah Islam mulai berkembang secara luas. Kejayaan pada Kerajaan Brunei Darussalam terjadi ketika dipimpin oleh Sultan Syarif Ali atau disebut dengan Sultan Brunei III. Kolonialisme terjadi ketika dipimpin oleh Sultan Abdul Qahar, yaitu pada tahun 1578 Masehi. Sebenarnya, negeri ini sudah lama diintai oleh penjajahan, yaitu pada tahun 1521 Masehi karena mereka mengetahui tentang keelokan negeri ini. Masjid Bandar Sri Begawan di Brunei sebagai masjid jami yang dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam. Masjid inilah yang kini menjadi mercu, tanda, dan keagungan dakwah Islam di Brunei. Di samping masjidnya yang berkubah, istana negara Brunei yang disebut Istana Nurul Iman, tempat keluarga sultan sangat besar dengan kubah yang berlapis emas. Istana ini juga apabila dengan namanya Istana Nurul Iman, sebagai simbol eksistensi Islam di Brunei yang semakin mapan saat ini. Sekianlah materi penjelasan dari saya mengenai peradaban Islam di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.